Shalom bagi kita semuanya. Firman Tuhan untuk kita hari ini dari Efesus pasal 5. Hidup sebagai anak-anak terang. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu. Dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikianlah juga perkataan yang kotor, yang kosong atau sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah. Artinya penyembah berhala yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak, sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyilah dan bersorak-soraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikianlah juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguruskannya, sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikianlah juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatnya, sama seperti Kristus terhadap jemaat, karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Shalom buat kita semuanya.
Renungan untuk kita hari ini dari Efesus pasal 5 ayat 1 sampai 33. Judulnya hidup sebagai anak terang dan keluarga yang berkenan kepada Tuhan. Hidup di zaman sekarang tidaklah mudah. Dunia menawarkan banyak kesenangan, kebebasan tanpa batas, dan nilai-nilai yang sering bertentangan dengan firman Tuhan. Banyak orang hidup mengikuti arus dunia, tanpa sadar semakin jauh dari kehendak Allah. Namun melalui firman-Nya hari ini Tuhan memanggil kita untuk hidup berbeda. Bukan seperti dunia, tetapi sebagai anak-anak terang. Bukan sekedar mengaku percaya, tetapi benar-benar mencerminkan Kristus dalam kehidupan sehari-hari, di rumah, di keluarga, dan di tengah-tengah masyarakat. Yang pertama, hidup sebagai penurut Allah. Firman Tuhan berkata, sebab itu jadilah penurut-penurut Allah, seperti anak-anak yang kekasih dan hiduplah di dalam kasih. Efesus 5, 1-2. Penurut Allah artinya hidup meneladani karakter Bapa kita. Seperti anak yang meniru orang tuanya, demikianlah orang percaya meniru Kristus. Kristus telah mengasihi kita dengan kasih yang sempurna. Ia rela berkorban, menderita, bahkan mati demi menebus kita. Karena itu Tuhan mengingatkan, jauhilah hidup dalam pencabulan, keserakahan dan kecemaran. Jauhi perkataan kotor, kosong dan sembrono. Jangan tertipu oleh ajaran yang menyesatkan. Dulu kita hidup dalam kegelapan, tetapi sekarang kita adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Ayat 8. Anak terang hidup dalam kebaikan, keadilan, kebenaran. Hidup kita menjadi kesaksian. Perkataan kita membangun, perbuatan kita memuliakan Tuhan. Yang kedua, gunakan waktu dengan bijaksana. Firman Tuhan berkata, pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Ayat 16. Waktu adalah anugerah Tuhan. Setiap hari adalah kesempatan untuk bertumbuh, mengasihi dan melayani. Jangan hidup sembrono, jangan hidup tanpa arah, tetapi carilah kehendak Tuhan dalam setiap langkah. Tuhan juga berkata, hendaklah kamu penuh dengan roh. Orang yang penuh dengan roh hatinya penuh syukur, mulutnya penuh pujian, hidupnya penuh damai. Bukan hidup dikuasai hawa nafsu, tetapi dikuasai oleh Roh Kudus. Yang ketiga, keluarga yang berkenan kepada Tuhan. Bagian akhir firman ini berbicara tentang keluarga, tentang suami dan istri, tentang kasih dan penghormatan, tentang teladan Kristus bagi rumah tangga. Firman Tuhan berkata, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat. Kasih Kristus adalah kasih yang berkorban, kasih yang mengampuni, kasih yang setia sampai akhir. Rumah tangga yang diberkati bukan rumah tangga tanpa masalah, tapi rumah yang menjadikan Kristus sebagai pusat. Ketika suami mengasihi Kristus dan istri menghormati dengan kasih, maka rumah itu menjadi terang di tengah dunia ini. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, Tuhan memanggil kita untuk hidup sebagai anak terang, menggunakan waktu dengan bijaksana, membangun keluarga yang memuliakan Tuhan. Mari kita hidup bukan untuk dunia, tetapi untuk Kristus yang telah mengasihi kita terlebih dahulu. Semoga firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.